Kalau di kalangan Gen Z, saya akui memang benar-benar ada. Bahkan di lingkungan circle saya sendiri itu pun banyak yang ketakutan untuk menikah. Baik itu dari perempuan maupun laki-laki ya. Jadi seseorang itu takut menikah ya tentu dengan sebab-sebab tertentu. Alasan kenapa orang itu takut menikah itu karena framing atau video-video konten yang ada di sosial media. Nah itu salah satunya. Ketakutan dari segi finansial itu yang yang bahasanya apa ya, bahasa alasan klasik itu kebanyakan finansial. Siapa sih laki-laki yang mau bawa calon istrinya susah? Ya urgensinya karena tadi takut untuk melanjutkan hubungan yang keserius, hubungan pernikahan, akhirnya memilih living together dan itu banyak sekali. Nah, mereka tuh terbombardir rasa takut ya terkait tentang kehidupan sebelumnya, maka kita harus membombardir juga tentang rasa harapan dan rasa suka ketika menikah dan sebagainya. Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini rame banget ya. Rame banget. Kita alhamdulillah berjumpa lagi bersama kita tuas tamu, tukar wawasan, Tambah ilmu. tambah ilmu. Jadi Kasih mic satu dulu tuh. Iya, di belakang kamera ini banyak orangnya. Sekitar 1.567 orang ini kita nonton. Jadi malam ini kita spesial membahas tentang fenomena-fenomena terbaru ya. Apa itu? Tentang apa? Fenomenanya tentang satu, marry is scary. Yang kedua tentang living together. Ini Gen Z semua ini. Yang ketiga tentang financial freedom. Dan malam ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, Semua bintang tamu kita luar biasa. Semuanya episode kita ini luar biasa. Jadi malam ini kita kedatangan tamu yang pertama, Mas Ilham. Nah, Ilham. Kenalkan dulu diri sedikit, Mas Ilham. Mas Ilham ini adalah penghulu di KUA Samarinda Kota. Terus yang kedua ada Mas Jack. Mas Jack. Nama lengkapnya Zakaria. Zakaria. Oh, Nabi ya berarti. Iya. Cuman kan nama panggungnya beliau ini. Iya. Karena termasuk orang yang famous juga di Samarinda. Tadi ini KUA Samarinda Kota. KUA Samarinda Kota. Kalau Mas Jack ini di KUA Samarinda Hulu. Jadi dua-duanya ini penghulu nih. Penghulu. Dari wajahnya muda-muda ya. Nah itu, jadi kita malam ini akan membahas tentang fenomena-fenomena generasi Z, tapi dalam perspektif sudut pandangnya teman-teman penghulu. Nah, jadi teman-teman semuanya, jangan lupa tonton sampai habis video ini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Jadi tonton semuanya sampai selesai supaya informasi yang kita sampaikan malam ini lengkap. Ya, tidak ada multitafsir dan lain-lain. Dan jangan ragu-ragu komentar ya, berikan komentar ya. Pendapat-pendapatnya. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya, loncengnya dinyalain supaya setiap seminggu 2 kali kita upload, ketahuan tuh. Jadi setiap episode kita ini luar biasa terus. Itu terus jangan lupa juga share ke teman-teman semua, saudara, keluarga, tetangga kalau memang menganggap konten kita bermanfaat. Share ke semuanya supaya semuanya yang membutuhkan mendapatkan informasi yang baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan,
Nah, ntar dulu, kita kan tentang Gen Z nih, Bintang. Kita harus pastikan dulu bener nggak Gen Z? Ya, ini makanya kita kasih Oh, ya kesempatan benar. ini. Gitu ya. Ya. Kita kasih Dulu kesempatan Gen Z-nya. mereka untuk lebih memperkenalkan diri dulu. Karena kalau wajahnya wajah-wajah SMA sebenarnya. Mudah banget ya. Merasa tersanjung. Kayaknya aku aja yang tua kayaknya. Ya, silakan. Ya, jadi siapa yang mau duluan? Siun aja kalau bingung. Ayo Ham. Oke, halo teman-teman tuas ya. Tuas tamu. Tuas tamu, halo teman-teman tuas tamu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya berprofesi sebagai penghulu ahli pertama di KUA Samarinda Kota. Terus tadi Pak Yusuf ada bilang Gen Z. Mas aja lah, jangan Pak Oh, lah. Mas ya. Iya. Ya Mas Yusuf Atau ada Bang bilang. nggak apa-apa dah. Biar nggak kelihatan paling tua kayaknya. Dari, Mas Yusuf ada bilang Gen Z. Jadi ya benar, saya kelahiran 2001. Jadi bisa dibilang ya Gen Z lah. Ya. Valid nih Gen Z-nya ini. Valid ya. Valid. Status. Status apa nih statusnya nih? Single. Single ya. Sudah ada calonnya belum ini? Doakan ya. Aduh kan. Ya, para Jadi yang pemirsa, mau jangan lupa doakan. monggo Mas Jack monggo. Baik, salam apa ya? Pemirsa tuas tamu. Tuas tamu. Ya, saya Zakaria. Ya, kurang lebih juga sama Mas Ilham, penghulu juga di Samarinda Ulu, beda kecamatan saja. Untuk umur dikatakan Gen Z ya kelahiran 2000. Jadi valid. Oh, valid juga masih Gen Z-nya valid. Selamat ya, Tunjukkan Mas. KTP. Oh, nggak usah. Ya. Data rahasia kalau KTP. Ya, Status. untuk status alhamdulillah masih belum menikah. Belum menikah. Ya mohon doanya aja Mas. Ya, kita doakan juga kepada narasumber kita supaya Ya itu makanya ini pas banget pembahasan kita malam ini membahas tentang fenomena-fenomena Gen Z yang hadir juga bersama kita ini memang satu mereka Gen Z, dua lagi mereka memang belum menikah, ya kan? Terus yang ketiga lagi spesialnya mereka ini adalah penghulu. oh, jadi kita akan mendapatkan dua pandangan ya, bukannya sebatas Gen Z tapi juga Pandangan. sebagai penghulu. Nah, ya, itu Penghulu muda. penghulu muda usianya ya. Ya. Karena kalau di jabatan penghulu muda itu Nggak ada ya? sudah tahapan kedua ya. Iya, Oh gitu. Oh iya, Tahapan benar. kedua. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Kira-kira kalau pandangan kalian ini, Mas Ilham, Mas Jack ini, tentang fenomena marriage scary ini bener ada apa enggak sebenarnya? Atau cuman rame di sosmed aja? Atau memang beneran ada di circle Gen Z ini memang ternyata Gen Z ini memang takut nikah gitu? Gimana? Kalau terkait dengan marriage scary atau ketakutan menikah ini Mas ya. Kalau di kalangan Gen Z, saya akui memang benar-benar ada. Bahkan di lingkungan circle saya sendiri itu pun banyak yang ketakutan untuk menikah. Baik itu dari perempuan maupun laki-laki ya. Jadi nggak mandang gender sebenarnya. Tapi memang dari banyakkan kasus, itu marriage scary itu terjadi di perempuan. Mayoritasnya perempuan. Kebanyakan. Tapi laki-laki ada Laki-laki juga. ada tentu juga. Terus kira-kira nih, kenapa kok bisa Gen Z ini takut nikah tuh kenapa kira-kira? Kalau sebenarnya yang paling utama itu adalah finansial. Ketakutan dari Oke. sisi finansial itu yang bahasanya apa ya, bahasa alasan klasik itu kebanyakan finansial. Oke. Tapi untuk yang baru-baru ini kebanyakan tuh dari hal kesetiaan lebih tepatnya. Oh. Apalagi kalau kita lihat sosial media kan banyak kasus yang kayak selebgram Oh bule, iya benar. dan juga baru-baru sekarang kayak Inara Rusli itu kan diisukan selingkuh dan lain sebagainya kan. Dan itu juga menjadi pokok persoalan kenapa kok para Gen Z ini takut untuk menikah. Karena ya itu faktor kesetiaannya. Faktor kesetiaan. Apa tadi masalah keuangan dan kesetiaan ya? Nah, kebanyakan kalau saya menemukan di lingkungan teman-teman saya itu dua hal itu. Dua hal itu. Oke. Gimana, Mas Ilham? Menurut Mas Ilham gimana? Oke. Jadi kalau kita bicara marriage scary ini ya, di mana kondisi seseorang itu kan takut ke jenjang hubungan akhir gitu ya, pernikahan gitu kan. Jadi seseorang itu takut menikah ya tentu dengan sebab-sebab tertentu. Nah, seperti yang Mas Jack bilang di awal, biasanya alasannya finansial, kesetiaan. Tapi kalau saya boleh memberikan pandangan, dasar alasan kenapa orang itu takut menikah itu karena framing atau video-video konten yang ada di sosial media. Nah, itu salah satunya.
ketika konten yang di-up gitu ya, kan kita tahu lah ya, sosial media itu ibarat pisau bermata dua. Benar, Oke. benar. Ketika kita menggunakannya dengan bijak, maka bijak. Tapi ketika Ya. kita menggunakannya dengan hal-hal yang buruk, maka itu jadi bumerang buat kita. Benar. Nah, jadi sosial media ini bisa jadi sebab utama kenapa orang itu takut untuk menikah. Oke. Jadi ketika yang di-up itu adalah berita-berita perceraian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, atau hal-hal yang bisa dibilang itu masalah rumah tangga lah. Dan itu jadi sebab seseorang itu ketika melihat konten itu takut untuk menikah. Oke, Gitu. oke. Dan alasan utamanya mereka sebenarnya bukan takut untuk menikah, tapi ya takut salah pasangan. Nah, takut salah milih Takut pasangan. salah milih pasangan. Iya, benar. betul juga. Dari Benar. fenomena marriage is scary ini. Dasarnya sih di situ, takut salah Berarti pasangan. fenomena marriage scary itu memang benar ya? Ada di kalangan Gen Z itu ya? Sangat benar. Samarinda lah kita. Samarinda lah ya. Samarinda. Sesuai dengan pendapatnya narasumber nih. Kalau bisa dibilang ya dari kami nongkrong dengan teman-teman sebaya gitu yang rata-rata memang Gen Z, dan banyak teman-teman yang memang takut Untuk menikah ya. untuk menikah ya karena sebab tadi sosial media. Oh, itu kemarin ada Hamis Daud ya sama Raisa. Iya, padahal kelihatannya baik-baik aja. Kelihatannya baik banget gitu ya. framingnya, Pernikahannya media. wah gitu kan ya, Iya, diidam-idamkan orang-orang, apalagi Iya. Gen Z tuh paling suka tuh ngidam-idamkan pernikahan artis kan. Tapi Ending. kenyataannya nggak sesuai kayak gitu. Nah, ini yang membuat ketakutan teman-teman gitu kebanyakan. Iya, karena waktu Raisa itu menikah, wah bisa disensor deh gitu ya. Itu kan hari patah hati sedunia itu ya. Dia bilang gitu ya. Jadi hashtag ya. Hashtagnya tuh hari patah hati sedunia. Tapi pas Kori siapa tuh dari Sumatera nikah, hari patah hati dunia akhirat tuh. Berat itu ya. Jadi idaman ya. Berat ya. Berarti kan kalau kita melihat alasannya seperti itu, berarti Gen Z ini takut menikah, ada andilnya generasi atasnya apa? Milenial. Gitu. Milenial benar. Berarti ada andil dari generasi milenial yang membuat mereka takut. Ya, saya akui iya. Gitu ya. Karena mereka kan nge-framing di sosial media itu kan kebanyakan ya hasil dari para pendahulu Senior-seniornya lah ya. Pendahulu ya. Benar-benar. Iya, karena kan yang kayak contoh tadi kayak Hamis Daud itu masuknya apa generasi? Nah, itu nggak tahu milenial. saya. Nah, Kayaknya Raisa itu 90-an sih kayaknya. iya. Kalau nggak salah ya. Ya sempat kayaknya satu sekolah ya. Jadi Menteka. salah satu apa ya bisa dijadikan sebagai bukti kenapa kok ada andil dari para pendahulu kita. Salah satunya terjadi di teman saya sendiri nih. Oh, iya. Saya Ini sendiri. fakta, ini Fakta. Realnya. Ya. Dia cerita sendiri ke saya. Dia tuh seperti saya bilang tadi, dia ketakutannya dua, satu finansial. Yang kedua adalah ini kesetiaan. Kita bicara kesetiaan dulu karena ada nyangkut tentang para pendahulu kita. Benar-benar. Jadi mohon maaf, beliau ini lahir dari yang mana mamanya itu adalah istri kedua. Oh. Nah, itu pertama. Hmm. Yang kedua, dia memiliki saudara yang banyak dan juga mohon maaf ada salah satu anggota keluarganya itu bisa dikatakan tidak harmonis. Oke. Oke, jadi yang pertama dulu yang orang tuanya dulu ya. Oke. Yang orang tuanya itu namanya dalam hal istri kedua kita kan tidak menutup kemungkinan dalam kasus seperti ini adalah adanya ketimpangan dalam rasa hal kasih sayang. Oke. 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 Jadi untuk dalam hal istri pertama itu kayak ibarat kata kayak kasih sayang, finansialnya, nafkah dan lain sebagainya itu kayak full ke istri pertama. Tapi kalau di istri kedua itu agak sedikit ada ketimpangan. Daripada istri pertama kayak ibarat kata tuh kasih nafkah itu ya kadang-kadang aja. Nah, bahasanya kayak kadang-kadang juga. Bahkan juga kasih sayang terhadap anak, ya itu kan kesetiaan ya. Kasih sayang terhadap anak-anaknya itu agak kurang. Bahkan dia mengatakan sendiri bahwa dia itu fatherless. Oh, Kayak istilah kehilangan apa rasa Sosok ayah. sosok ayah Oh, itu oke, ya oke. sosok ayah fatherless, dan itu tidak terjadi pada dia aja tapi pada kakak-kakak sebelumnya juga kayak gitu. Nah, baru yang kedua adalah yang saudaranya tadi. Saudaranya ini mohon maaf juga dikatakan tidak harmonis karena korban diselingkuhin. Kesetiaan lagi ya. Kesetiaan lagi, korban diselingkuhin lagi. Jadi udah punya anak, ya punya anak. Ini yang suaminya, dia kakaknya perempuan.
Kakaknya perempuan jadi yang intinya suaminya lari dengan perempuan lain. Ya. Wah, berat. Nah akhirnya akan berdampak pada dia. Dianya dampaknya kayak gini. Dia ketika berhubungan dengan orang itu ada trauma. Trauma. Takut itu hal kesetiaan. Takut salah pilih pasangan. Dia pengennya pernikahan seperti halnya kita ya, apalagi Gen Z itu. Nikah itu cukup sekali ya. Aku nggak mau apa yang terjadi di kakakku dan mamaku itu terjadi di aku. Itu yang saya katakan bahwa kesetiaan dalam hal ini adalah kesetiaan atau salah pilih pasangan. Itu kan faktornya dari generasi terdahulu. Ya. Berarti kamu harus tunjukkan Enggak cuman milenial. Milenial. Betul. Apa sih di bawahnya milenial? Apa? Di atas Di bawah. kolonial. Gen apa ya? Lain Alpha di Alpha kan di bawah. bawahnya. Boomer ya? Boomer. Iya kali enggak. Ya, anggap itu lah pokoknya. Ya, generasi pendahulu. Pokoknya di atasnya dari Gen Z itu mempunyai andil, mempunyai andil bahwa akhirnya Gen Z ini takut menikah karena ngelihat mereka-mereka yang pendahulunya ini gagal. Jadi artinya dia merasa luka kan. Nah, luka itu yang kemudian membuat dia terbentuk lah menjadi seperti itu. Trauma ya. Trauma. Iya, benar-benar dalam tanda kutip trauma yang banget gitu. Nah, tapi ini sambil nanti kembali lagi ke situ nggak masalah. Oke. Memang ada ketakutan dalam menikah, tapi juga di generasi sekarang itu mau milenial ataupun Gen Z ya, tapi di sini kita khususnya pandangan Gen Z. Ada ketakutan menikah tapi living together-nya mau gitu. Nggak mau nikah tapi mau hidup bersama. Dan itu kan beberapa contoh kasus kan ada itu ya. Beberapa berita. Nah itu gimana pandangannya? Kemarin ya yang dimutilasi itu ya. Salah satunya itu, salah satunya itu. Ya memang agak ini ya, agak kontraproduktif. Kontraproduktif. Kontra apa bahasanya? Kontradiksi. Ya. Ketika takut menikah, tapi living together-nya jalan. Gitu. Nah gimana kira-kira pandangan kalian gimana? Ya jadi kalau kita bahas tentang ketakutan menikah dengan living together ini ya. Jadi ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya kebanyakannya ya mohon maaf pelakunya itu anak-anak muda gitu ya. Sepantaran dengan kami lah gitu. Jangan tapinya ya. Iya. Nah, memang anak-anak muda, kemudian memang mereka ya urgensinya karena tadi takut untuk melanjutkan hubungan yang serius, hubungan pernikahan, akhirnya memilih living together dan itu banyak sekali. Gitu. Berarti benang merahnya di situ. Benar. Karena ketakutan nikah, akhirnya mereka milih ya udah tetap tinggal, tapi tanpa ada ikatan. Iya, benar sekali, tanpa ada ikatan. Dan uniknya orang yang living together ini lepas tanggung jawab kadang. Ya, itu. Karena tanda ada ikatan tadi itu Karena nggak ada ikatan. Ya. Karena mereka merasa nggak ada ikatan, akhirnya ya udah kita tinggal aja sama-sama, kita jalani hidup masing-masing, tapi sambil ya gimana gitu kan ya namanya serumah gitu kan kita nggak tahu. Tidak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan ke arah kesana. Iya. Tapi ya pertanyaannya kenapa nggak nikah aja? Iya kan gitu. maksudnya secara hukum dia terlindungi, Benar. dia punya hak, ya kan. Tapi kalaupun misalnya kemudian hari berpisah, dia ada hak apa ya tetap punya hak lah. Betul. Seperti misalnya dia punya anak, anaknya harus tetap dinafkahi. Tapi kalau living together kan nggak ada nggak ada dasar hukumnya lah ya. Iya. Jadi apa ya? Ya agak membingungkan sebenarnya. Cuman ya kalau kita ngelihat sudut pandangnya Gen Z, ya alasannya itu tadi berarti karena memang mereka takut ada ikatan, takut bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu sih. Takut bertanggung jawab, akhirnya tinggalnya tetap bareng tapi tanpa ikatan. Atau itu jadi solusi mungkin ya living together. Kan gini biasanya ceweknya bilang, Mas halalkan atau tinggalkan? Sudah living together aja deh. Jadi Itu gimana? Mereka itu bahasanya senengnya mau, susahnya nggak mau. Oh iya. Iya bisa katakan ya. Gitu. Ya, jadi kan tanggung jawab mungkin kan masih diartikan sebagai hal yang merepotkan ya. Benar. Dan juga hal yang menyeramkan namanya tanggung jawab kan. Ya mungkin dia ngambil enaknya lah. Iya. Enak-enaknya mau tapi kayak untuk susahnya kita urus masing-masing gitu ya. Oh, berarti bener dong yang gue sampaikan waktu kita sama Pak Kus kan. Apa?
Kan tak bilang kan, selamat datang di jurang penderitaan. Wah, itu lagi bahas. Iya kan, bener Enggak, kan? bukan jurang penderitaan, gerbang ya kan bilang. Ya itulah pokoknya. Intinya waktu itu kan tak sampaikan ketika menikahkan itu sering tak sampaikan yang nggak enak-enaknya dulu. Betul. Supaya mereka ini siap dengan hal itu. Cuman kan waktu itu sama Pak Kus kan dikasih saran untuk ditambahin. Ya. Tapi ya terus kira-kira untuk di kalian ini untuk mengatasi itu gimana cara menurut kalian lah? Gimana Mengatasi living together ini ya atau apa? Dari pandangan takut tanggung jawab ini tadi, nggak mau enaknya aja tapi nggak mau nggak enaknya. Ya Mas Jack. Kalau terkait tentang Ntar dulu. Tapi kalian nggak takut nikah kan? Enggak Kalau juga. Nggak masuk dalam kategori marriage scary kan? Enggak, Pandangan kalau- kalian kan? Kalau biasanya menikah, takut pasti ada. Harapan kan ada kata. Kalau katanya Muhammad Ghazali itu kan manusia nggak bisa terbang tanpa rasa takut dan harapan kan. Oke. Nah kalau dikatakan takut tetap ada Takut tetap ketakutan ada. dalam hal misalkan lain sebagainya lah, terutama dalam hal tanggung jawab gitu ya. Mm-mm. Apakah nanti bisa mengembang amanat dalam tanda kutip anak ya? Benar. Betul. Apakah nanti bisa membangun rumah tangga harmonis? Gimana nanti masa depan anak dan generasi penerus ini kan ada rasa ketakutan pasti ada. Tapi tentu kalau misalnya kita hanya berfokus pada rasa takut kan kita tidak akan bisa terbang kan. Benar. Ya tentu ada harapan-harapan itu pasti ada. Harapan untuk mengedepankan meneruskan agama Islam kan pasti itu kan tujuan pada nikah ya kan. Iya. Benar, memperbanyak umat Muhammad kan. Nah, kalau kata guru saya tujuan nikah itu ya biar kalian tuh memperbanyak orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid lah. Wah, Itu kan harapan utamanya kan situ. harusnya Gen Z itu begini semua harusnya. Ya ini supaya dari Gen Z juga bisa memberikan pandangan kepada Gen Z yang lainnya. Iya, gitu. Terus kalau untuk solusi untuk generasi pemuda tentunya kita harus lebih kepada pendekatan personal kalau sekarang Gen Z ini saya rasa ya untuk mengatasi hal-hal itu. Kayak untuk hal yang terkait umum kayak misalkan ceramah atau lain sebagainya, mohon maaf kalau misalnya yang basicnya emang sudah agama mungkin nerima-terima aja. Tapi kalau untuk yang agak-agak beling apa beling? Ya, Apa, mucil. Beling. Beling. Agak-agak mucil. Agak-agak mucil itu mungkin lebih ke pendekatan personal, apalagi yang sifatnya kayak traumatis banget itu mending pendekatan personal. Benar. Salah satunya seperti hal yang tadi saya jelaskan itu, kita harus menjelaskan bagaimana orang itu hidup itu tidak bisa dengan rasa ketakutan juga. Nah, mereka tuh terbombardir rasa takut ya. Terkait tentang kehidupan sebelumnya, maka kita harus membombardir juga tentang rasa harapan dan rasa suka ketika menikah dan sebagainya. Bagaimana indahnya memikul tanggung jawab. Oh, bukan indahnya loh ya, indahnya memikul tanggung jawab. Berarti salah juga. Salah, tetap salah ya. Sudah baru nikah udah takut-takutin. Jangan, jadi kita Selamat datang di gerbang penderitaan. selamat datang di gerbang mana Ya. hal yang haram menjadi pahala gitu kan. Iya kan? Iya. Ketika sebelum menikah kita kan bersentuhan tangan itu kan dosa kan? Ada sah. Kalau udah nikah kan Pahala semua isinya. nah maksudnya berarti ya kita bombardir dengan rasa harapan-harapan karena mereka tuh kalau rasa takut sudah penuh lah, udah overload lah biasanya. Mungkin itu sih solusi saya buat pensi, terutama untuk kayak mas-mas penghulu gini ya, kalau udah screening ya jangan terlalu ditakutin lah. Indahnya memikul amanah. Salah aku berarti. Iya. Kalau saya ya tetap berpegang itu sih yang kayak filosofinya Imam Ghazali itu kan, manusia nggak bisa terbang tanpa adanya rasa takut dan rasa harap kan. Ya ini saya juga belajar akhirnya kan, karena memang kita ini dengan Gen Z ini kan beda gitu, generasinya beda, pola berpikirnya beda, jadi ya memang harus belajar gitu. Oke. Gimana Ham? Tambahan Ham? Solusi ya. Kalau bicara solusi sebenarnya ya ketika kita mengalami ketakutan dalam pernikahan itu, ya baiknya kita pahami dulu posisi kita. Jadi ketika kita mau menikah, kita kan mengubah status nih, mengubah status dari yang lajang jadi suami. Artinya tanggung jawabnya juga beda. Gitu. Begitu juga dengan perempuan.
ketika dia awalnya sendiri, akhirnya dia mengubah statusnya menjadi istri gitu ya, kemudian nanti menjadi ibu, kemudian menjadi nenek. Nah itu hal-hal yang memang harus didapatkan dengan belajar pertama, dengan belajar. Kemudian pahami juga tanggung jawabnya. Ketika suami dia memutuskan untuk menikah, maka ya tugas utamanya ketika dia jadi suami ya menafkahi gitu. Ketika saya yakin kok ketika orang itu at least dia menikah gitu kan ya, suami ini atau calon bapak ini pasti ketika dia menunaikan nafkahnya, kemudian komunikasinya baik, insya Allah hubungan pernikahannya itu adem ayem aja pasti, insya Allah. Oke. Ya jadi ketika dikatakan apa solusinya ya, pertama pahami dulu tujuan dia menikah. Dan ketika dia menikah cuma karena mau, bukan karena mampu. Oh iya benar. Nah hasilnya nanti ketika udah nggak mau lagi sama calonnya, udah tuh. Oke. Bencana itu bakal datang tuh kalau udah hilang rasanya kan. Jadi poinnya, solusinya ya pahami dulu pernikahan itu gimana, tugas suami atau tugas istri itu gimana. Kita lanjut ke pembahasan tentang financial freedom. Tadi kan sudah masuk ya marriage carry, terus kemudian masuk ke living together tadi. Kalau tadi sebelum kita take, Mas Ilham ada sampaikan apa? Sex by Sex married. before marriage. Sex before married. Nah, itu kayaknya gabungan aja dengan living together Iya ya. benar. Karena kalau sudah bareng satu rumah ya aktivitasnya ya aktivitas itu mungkin. Tapi ada point of view dari ini, ada teman saya tuh pas Gimana? kerjanya itu sex before married. Kenapa? Dia pelaku, bosnya tuh pelaku. Tapi nggak apa-apa ini ditayangin nih. Iya kan kita nggak Nggak nyebut nama, nggak apa-apa. Si Fulan lah ya, Fulan. ya ada si Fulanah. Fulanah. Maksudnya ini Fulanah. Oh Fulanah, ya. Perjelas lagi ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan Iya, harus iya. jelas bahasa ini Iya, Fulanah. muzakar atau mu'anas. Iya. Fulanah. Iya. Lagunya Fulanah. Jadi dia melakukan sex before married itu motivasinya itu bukan karena living together atau enggak. Ya sex before married aja. Untuk mengecek calon suaminya ini mampu atau enggak dalam hal. Oh gitu. Iya, Ada ya. ada. Luar biasa ya. Bukan karena cinta nih. Cinta. Ya, cinta iya, tapi cuma seleksi tahap selanjutnya lah bahasanya itu. Oh Biasanya Pad- yang cowok loh. Ini perempuan. Bahkan menyarankan. Iya. Padahal tuh kalau di supermarket tuh dilarang membuka, mencoba ya sebelum membeli kan. Benar-benar. Oke. Ini karena supaya ngeliat ini ya bahasanya cocok atau enggak ya. Kayak, Dan ini cewek loh yang begitu Ya mungkin dia mengukur ini panjangnya seberapa, dalamnya seberapa. iya, mungkin. Ngobrol Pas tengah apa malam ya. Iya. Saya waktu pertama kali dengar juga kayak, iya kah? Oh, Oke. Terlepas dari kasusnya Jack pergeseran itu, budaya. banyak memang ya di Samarinda ini dari pengalaman cerita dari teman-teman ya, banyak yang udah sex before marriage. Ya mungkin nggak bisa sih kita persentasekan, tapi kalau dibilang banyak ya banyak gitu. Dan kebanyakan case-nya yaitu mahasiswa-mahasiswi kayak gitu. Dan nggak nutup kemungkinan anak-anak sekolah juga. Tadi kan Mas Jack tadi kan nyampaikan ternyata ada sex before marriage itu cewek itu punya alasan tertentu gitu. Dan Mas Ilham tadi nyampaikan kalau juga menemukan hal sama dari informasi yang didapatkan dari teman-teman. Kira-kira ada alasan yang mirip nggak? Atau alasan yang lain lah? Kalau dari alasan Mas Jack tadi sebenarnya menurut saya cukup unik sih sebenarnya, baru ini dengar ya. Ya kalau dari cerita teman-teman itu kebanyakan ya karena sebab sebab umum aja sih biasanya. Memang karena dia pacaran lama, udah percaya. Ya kemudian ada satu momen dia dipertemukan berdua gitu dalam satu ruangan tertutup gelap. Suasananya mendukung juga. Iya, remang-remang ya. Akhirnya terjerumuslah ke sana. Dan pesan buat teman-teman juga kalau misalnya kalau misalnya dia udah ya awalnya kan pegangan. Biasanya kan kalau pacaran itu kelihatannya yang indah-indahnya aja. Iya. Nah, awalnya pegangan, akhirnya menormalisasikan kissing, kemudian berlanjut ke berikutnya. Nah, itu jadi Briefing, biasanya
Awalannya kan di situ, Iya, gitu. Dan kebanyakannya karena ya cinta sih kebanyakannya. Dibutakan oleh cinta. Iya. Iya. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Kita masuk ke apa namanya fenomena financial freedom. Tadi sekali lagi sudah kita bahas tentang Mary S. Carey dan lain-lain. Tapi nanti di akhir nanti kita coba konklusikan gitu ya. Financial freedom itu menurut kalian yang masalah itu di laki-lakinya atau perempuan? Yang cenderung nikah itu harus mapan itu laki-laki atau perempuan? Kalau di generasi kalian gitu. Jadi kalau saya lihat tuh kayaknya dua-duanya sih mas. Dua-duanya. Kalau yang saya alami, Oh, ini kan yang point of view. alami, Alami. jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya, oke. Ini pengalaman sendiri nih. Ya, Based on true story. Berarti boleh tayang ya. Saya nggak apa-apa ya. Ceritanya Jakarta ya teman. kan belum menikah juga jadi lebih valid lagi kan rasa ketakutan. Jadi kayak financial freedom itu seperti saya kan waktu sebelum keterima jadi PNS ini kan sempat ada ketakutan juga kayak ketika mau menyukai seseorang gitu. Oh, apa kita tuh? Maksudnya kalau sekedar kayak suka doang terus selesai kan kayak mending nggak usah gitu nah. Oh, Maksudnya oke. untuk melanjut ke Oke. jenjang selanjutnya itu waktu sebelum bisa stabil sekarang itu sempat ada ketakutan juga. Oke. Kalau kerja saya tetap kayak gini apa saya bisa menghidupi keluarga gitu. Oke. Rasa ketakutan itu pasti ada. Benar-benar. Itu kalau yang di laki-laki lebih ke apakah aku ini bisa mempertanggungjawabkan tanggung jawab saya ketika saya sudah menikah. Bagaimana anak istri saya itu kan rasa ketakutan yang umum dan sering terjadi di laki-laki, jadi lebih ke tanggung jawab terhadap orang lain. Oke. Itu kalau dari sisi laki-laki. Tapi satu sisi ada juga di sisi perempuan itu ketakutannya. Apakah nanti ketika saya sudah menikah itu akan lebih bisa terpenuhi segala kebutuhan saya, atau malah tambah berkurang? Contoh misalkan Ya. sebelum menikah itu saya bisa jalan ke Jogja setahun sekali. Jogja setahun sekali, liburan, makan sesukanya, Oke. mencoba hal baru, terutama makanan sih Iya. bisa. Makanan, skincare, bisa beli ini dan beli itu. Oke. Tapi ketika menikah, tentu kan tanggung jawabnya akan bertambah. Benar. Apakah itu akan mengurangi dari sebelum menikah? Itu ketakutannya lebih kepada ke situ. Ya, Jadi kayak kebebasanku bisa tertahan kah? Aku nanti bisa makan enak lagi nggak ya? benar. Aku bisa jalan-jalan lagi nggak? Ketakutannya itu finansialnya lebih ke arah situ sih. Saya lebih ke arah pribadi kalau saya lihat. Nah itu kira-kira apa namanya pengaruh nggak juga dengan fenomena-fenomena tuntutan adat gitu? Contohnya kan kalau kita lihat kan di beberapa adat juga kan mensyaratkan. Oh, ya. Mensyaratkan itu apakah di generasi Z itu memikirkan itu juga gitu? Tentu pasti sih mas. Berarti lebih terbebani berarti ya? Terbebani lagi. Terutama apalagi di adat-adat tertentu kan lebih membebani pada pihak laki-laki ya. Ya tentu ketika laki-laki mau menikahi kan pasti mikir juga ini uangnya dari mana untuk untuk memenuhi tradisi ini gitu. Oke. Nah tentu kan akan tarik ulur ketika mau menikah. Nah, kalau pandangan Mas Ilham sendiri? Oke, jadi kalau membahasakan financial freedom nih Mas ya. Jadi ya sama sih sebenarnya yang dikatakan Mas Jack ya. Dan kebanyakan kalau boleh berikan cash gitu, kebanyakan memang dari laki-laki sebenarnya. Karena ya sorry itu saya perempuan hakikatnya menunggu Oh, dan iya, laki-laki menjemput ya, Iya, kayak gitu kan. Walaupun memang ada sebagian perempuan yang menjemput gitu kan. Siti Khotijah. Ya kan Yang nggak melamar kan? semua. Mayoritas laki-laki. Iya, betul. Jadi ketika ya dibahasakan laki-laki ini ingin menikah, tetapi dia terkendala dengan finansial, maka itu suatu kelabilan yang luar biasa tuh biasanya buat laki-laki. Kenapa? Karena ya siapa sih laki-laki yang mau bawa calon istrinya susah? Benar. Kan nggak ada yang mau kan pasti. Cari memang orangnya ada bertanggung jawab. Benar, ya. Dan yang sering kami bahasakan ya ke calon-calon itu biasanya bukan laki-laki yang
bukan harus punya pekerjaan tetap gitu, tapi yang mau bekerja, Benar. iya kan? Hidup laki-laki. Dan ya masalah financial freedom ini lagi-lagi mohon maaf lagi buat teman-teman keluarga besar di sana, ya kebanyakan itu laki-laki ya. Ini pengalaman pribadi mungkin dan pengalaman teman-teman di luar sana juga. Ekspektasi besar biasanya, ekspektasi dari keluarga calon mempelai itu yang ya besar gitu kan, ya ingin acara yang wah gitu ya, Wedding dream-nya berarti ya. Berat itu. menunaikan wedding dream, Itu benar yang Mas. kadang-kadang menjadi kendala besar padahal bukan di situnya intinya kan pernikahan, Iya. tapi seumur hidupnya. Betul, padahal kalau kita berkaca bukan hari H aja loh kayak gitu, Iya, benar. tapi lebih ke kehidupan setelah menikahnya Setelah menikah, gimana, iya, tepat. kayak gitu. Berat Jadi sih itu. Wedding ya dream. siapa sih laki-laki yang nggak mau kan bahagiakan calon istrinya gitu. Cuman kembali lagi ya sebisa mungkin dikompromikan. Tuh kalau dari Oke. Jadi POV-nya. gini. Terus misalnya nih apa namanya? Teman-teman ini narasumber ini, Bang Jack, Bang Ilham ini, kalau kemudian ingin menyuarakan kepada generasi Gen Z ya, nanti kita minta satu-satu untuk menyampaikan pendapatnya. Menyuarakan. Tentang pesan-pesan dari Pak penghulu pertama muda di generasi Gen Z untuk kepada para Gen Z ataupun sebenarnya siapapun di luar sana yang mempunyai masalah yang sama, bagaimana berikan pandangan supaya sudah nikah aja, dosa takut daripada living together tanpa kepastian, lebih baik nikah aja. Yuk coba berikan pesan-pesan. Jadi pesan buat teman-teman ya di sana yang memang ya percaya dengan marriage is scary atau takut untuk ke jenjang pernikahan berikutnya. Pesan dari kami, tentu nikah itu sebenarnya mudah Pak ya. Mudah. Mudah. Nikah itu mudah. Bukan murah, tapi mudah. Nikah itu bukan murah, tapi mudah. Ya. Nah, kemudian ya biasanya ketakutan-ketakutan ini kan didasari karena ya takut salah milih pasangan atau juga ya framing-framing sosial media. Tapi Kurangin yang itunya. ya takut nggak cocok kayak gitu ya. Tapi selalu kami pesankan ke teman-teman bahwasanya tidak ada pasangan yang benar-benar cocok gitu. Yang ada ialah pasangan yang sabar atau tabah untuk menerima ketidakcocokan. Nice. Mantap sekali. Poinnya apa? Media sosial jangan dijadikan patokan juga tadi. Betul. Kemudian nikah itu mudah, jadi jangan takut-takut menikah. Lupa saya tadi apa satunya. Tapi keren sih. Terus Mas, Kalau saya sendiri terhadap teman-teman seumuran saya sendiri, mungkin ya kita bicara secara personal terhadap pernikahan ini, terutama yang Gen Z. Sebelum Anda memutuskan untuk menikah, biasanya menikah itu tidak semenakutkan apa yang di media sosial dan lain sebagainya atau yang ada sekitar kita. Ketika kalian tahu mana yang pokok, mana yang biasanya apa, mana yang wajib, mana yang sunnah gitu biasanya gitu. Ya ketika kalian sudah mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, hal-hal tanggung jawab lain sebagainya dan hal-hal yang mengerikan ketika setelah menikah itu akan terfilter, jadi nggak terlalu berbodi rasa takut. Ketika saya melihat bagaimana generasi Gen Z ini ketika takut menikah itu kebanyakan hal-hal yang sifatnya sekunder atau apa ya, sunnah atau bahkan tersier yang ditakutkan itu. Salah satunya contohnya misalnya kan financial freedom, itu kan masuk tanggung jawab juga iya, masuk kebutuhan daripada perempuan juga iya. Kebanyakan ditakutkan itu bukan takut makan malahan, tapi Takut nggak bisa skincarean. iya beneran, ini true story. apa video makanan biasa, iya. story-nya sekarang popok, pas menikah popok. Itu kalau kita lihat itu kan bukan kebutuhan premier kan, itu kebutuhan sekunder. Ketika kalian sudah bisa memfilter itu, kayak ketakutan setelah menikah itu sebenarnya hanya bias saja sebenarnya. Oke, Kebanyakan hanya bias, ketakutan yang terlalu berlebihan ya, Iya. Karena belum menjalani nih. belum menjalani. Sudah ketakutan. Benar. Ketika kalian mungkin nanti menjalani, mungkin tidak seseram apa yang dibayangkan ya. Abang leader, Apa ini? closing statement. Ya, kalau saya nggak ada pesan sih. Cuma saya sangat tertarik dengan apa
apa-apa yang disampaikan. Memang kita perlu mendengar orang yang lebih muda daripada kita. Karena tantangan zaman itu tentunya ada pada generasi yang ada di zaman itu. Ya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Asik. Tuh. Jadi untuk pemirsa tuas tamu di alam nyata maupun alam gaib, Iya, penonton kita banyak alam gaib juga. dunia maya kan. Iya. Yang nonton langsung kan ini aja orangnya. Kru-kru bayaran. Iya. Ya intinya lebih baik menikah ya daripada living together. Kemudian untuk masalah ketakutan yang ada itu lebih kepada ketakutan yang bisa dikategorikan berlebihan karena tidak menjalani, dan tentunya setiap orang itu punya kisah masing-masing yang kita harus tulis ya, dan gimana kisah perjalanan kita itu tergantung bagaimana kita menjalani. Kalau kemudian takut salah pilih pasangan, ya cari pasangan ya di tempat-tempat yang bagus ya mas. Misalnya pengajian misalnya Nah, ya. cocok. Atau ya di tempat-tempat yang bagus. Kalau ketemunya di tempat-tempat yang maksiat, ya jelas sudah kemungkinan besarnya nggak bagus ya. Jadi itulah kalau saya kepada adik-adik saya semua. Adek ya. Oke, Gen Z kan. Oh, Gen Z, Audionya ya. Gen Z. Saya Gen Z juga sih. Kayaknya Iya. ada pertanyaan nih dari penonton kita nih. Iya. Gimana? Kan tadi melihat pemaparan dari dua orang yang notabene ini kan dua orang ini juga Oh, bentar. Saya kita kasih mic dulu. Notabene kan dua orang ini kan adalah seorang penghulu juga nih, yang belum menikah juga. Oh iya benar. Itu di highlight ya, belum Iya. menikahnya di highlight ya. Iya. Untuk meyakinkan pasangan kalian nanti sebagai kalian yang ingin menikah, apa sih kalian tuh nanti ini aku ini mau nikah nih, misalnya kalian mau nikah. Untuk meyakinkan pasangan kalian tuh apa yang kalian persiapkan gitu, apa yang omongan kalian nanti ke mertua kan nanti ke pasangan kalian, biar nanti pasangan kalian yang menonton ini semakin yakin gitu. Oh berarti langsung ke calon pasangan Ya ini. boleh bisa jadi. Sebagai bukti ya, sebagai bukti. Mereka mungkin nanti teman-temannya juga bisa melihat kan Ya. ini contoh yang baik nih, Video ini nanti di-share ke calonnya. Enggak, artinya memang perlu kita disclaimer dulu ya. Penghulu muda, penghulu Usia muda. belum menikah, tapi bukan berarti apa nanti kok menyampaikan pernikahan tapi kok belum nikah. Ini akan menikah gitu ya, akan menikah dan Amin. mereka bersuara memberikan pandangan sebagai penghulu dan generasi Z ya Gen Z. Tadi silakan dijawab pertanyaannya. Silakan Mas Ilham. Silakan. Aku kah? Oh, ya. Ya. Pesan terhadap jodohku yang entah menatap bintang yang mana, entah menatap langit yang mana kan. Ya kiat-kiat untuk meyakinkan pasangan itu yang saya lakukan adalah pendekatan personal. Wih. Ya, pendekatan personal. Menekankan mana yang wajib, mana yang pokok, mana yang sunnah, mana yang tersier dan Skala prioritas ya. Skala prioritas kayak berusaha menjelaskan ini tuh pokok, ini tuh sunnah dan sebagainya. Dan juga meyakinkan walaupun memang yang kamu idam-idamkan dan kamu pikirkan soal itu bagaimana rasa sekunder apa ya kebutuhan sekunder itu tetap terpenuhi, tapi selalu kuyakinkan juga itu insya Allah tetap akan terpenuhi. Dan juga yang karena bisa dikatakan juga seumuran, jalan terbaik adalah bagaimana saya terutama ya mengajak berpikir ketika nanti rumah tangga kita tetap memenuhi kebutuhan sekunder kita, tapi tentu ketika kita berumah tangga ada beberapa skala prioritas yang perlu kita bicarakan bersama. Nah kebanyakan sudah saya bicarakan juga sebelum menikah ini. Nah, Nanti ini. ketika apalagi ya mohon izin ya, penghasilan saya kan insya Allah kan tetap, insya Allah. Dengan jalan mereka aja kan. Insya Allah kan namanya PNS itu kan stabil ya. Stabil. Calon menantu idaman. Dan ya nggak menutup kemungkinan PNS itu kan gajinya ya segitu-gitu aja, maksudnya stabil. Nah, Naik insya Allah akan lama gitu kan ya, nurun ya insya Allah enggak juga gitu bahasa. Ya sudah saya beritahu gaji saya sekian. Nanti kebutuhan prioritas kita tuh nanti kebutuhan ketika mereka biasanya ini nih. Nanti udah diajak pikir tuh bagaimana mengalokasikan
apalagi dia kan juga wanita karir ya. Jadi nanti kita diajak mengalokasikan keuangan dari sekarang. Sejak dini ya, Iya. sejak dini sudah dari awal sudah Iya. disampaikan semuanya. Kalau kesimpulannya tuh kayak Mas Jack ini menyampaikan, yakinlah aku akan hidup bersamamu sehidup sesurga. Asik. Mantep. Ampun. Udahlah, kebutuhan dunia udahlah, tutup mata aja, insya Allah ya. Nanti akhirat insya Allah kita putuskan juga. Ini kalau teori tumpah-tumpah tuh begini. Prakteknya aja belum ini. Iya. Belum ada yang tentu tuh. Nah, kalau Ham, gimana Ham? silakan. Oke. Kalau di depanmu nih sekarang ada calon istrimu dan calon mertuamu, apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu Nangis kalau kayak lakukan? gitu nanti. Ini kan berandai-andai di depan ini ada calon istrimu dan calon mertuamu. Apa yang kamu lakukan untuk meyakinkan mereka? Oke, untuk calonku yang ada di sana, yang insya Allah gitu ya, Iya. semoga menjadi jodoh, wes. Jadi pertama, ini sebenarnya lebih ke sih, Mas, lebih ke pesan buat teman-teman laki-laki sih. Oh ya, oke. Siap, Iya. terima kasih Mas. Jadi buat teman-teman laki-laki, ketika mau datang ke calon keluarga mertua atau calon istrinya, seenggaknya bawa plan kayak gitu. Ya, Oke. bawa plan itu nikahnya mau gimana. Nah, kemudian nanti punya konsep lah bahasanya, Oke. punya konsep. Jadi kita nggak bawa diri aja, oh aku mau nikah sama kamu, nggak gitu. Tapi kita bawa plan ini weddingnya gini, Asik. kemudian nanti kehidupan setelah menikah mau contoh kecilnya mau pisah rumah misalnya gitu ya, rumah baru segala macam. Nah, itu dibicarakan. Kemudian terbuka terkait finansial. Oke. Nah, kemudian apa tadi pesan untuk Calon soalnya mertua. belum menjalani. Kan ini berandai-andai ini kan, berandai-andai ya. Anggap aku Ham. Jadi gimana Mas Ilham? Hal-hal yang belum Cosplay jadi calon mertua ya. ya. Ya, yakin aja bahwasanya janji Allah ya ketika kita ingin menikah gitu ya, artinya kan menikah itu kan ibadah ya. Menikah sunnati, paman raghudu anni sunnati falaisa minni. Wah. Asik. Nah lagi. Menikah itu kan sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, Sunnah maka- Nabi maksudnya ya, ya. sunnahku itu sunnah Nabi ya maksudnya. Maka ia bukan bagian atau bukan dari golonganku kan gitu. Artinya ketika kita mengejar sunnah Nabi ya percaya aja ada kebaikan-kebaikan yang akan didapat gitu nantinya, dan percaya aja bahwasanya istri anak itu udah bawa rezeki masing-masing gitu. Jadi mungkin kita takut gitu ya melangkah ke sana, tetapi insya Allah ketika kita niatnya ibadah untuk menikah, insya Allah nanti jalan-jalan kebaikan itu pasti terbuka. Amin, benar. Ya, kita jadi itulah hal-hal yang terjadi di adik-adik kita ya, generasi Z. Ya, mungkin sih juga sebenarnya. Iya tadi katanya lahir 2002. Iya 2002. Kok agak meragukan ya? Memang kalau secara keilmuan agak tua memang. Ya. Ya, alhamdulillah siap. Ya jadi kita memang sekali lagi perlu mendengarkan generasi kita. Jadi kalau kita bicara sejarah kemerdekaan itu kan golongan muda kan pakai tolak tuh. Golongan tua. Padahal golongan muda itu ada benernya. Jadi Iya. kita perlu mendengarkan generasi-generasi muda ini supaya kita tahu ternyata gini loh permasalahannya. Sama seperti yang disampaikan Mas Mas Jack. Jack tadi itu. Itu ya sob. Ya, jadi malam ini juga saya pribadi banyak belajar Ya. dengan cerita-cerita point of view yang selama ini saya nggak tahu. Gitu. Ya, selama ini saya nggak tahu. Ternyata memang begitu ya pandangannya teman-teman Gen Z itu gitu. Cuman kalau saya mungkin sedikit berbagi kepada teman-teman Gen Z. Kalau memang ketakutannya itu nikah itu takut nggak cocok. Nikah itu punya dua dimensi. Dimensi yang pertama itu dimensi ikhtiar.
Dan ikhtiar ini punya batas. Kalau kita persentase itu mentok maksimal itu 99%. Dan dimensi satunya itu dimensi takdir yang kita nggak pernah tahu. Dan itu 1%, melengkapi dari semua itu. Jadi kita itu cuma diperintahkan Tuhan itu untuk ikhtiar. Dan ikhtiar kita berpuluh-puluh tahun pun tidak akan kemudian menyempurnakan. Karena Tuhan itu kan nggak pernah menjanjikan kita pasangan yang sempurna kan. Ya. Tapi Tuhan itu menjanjikan kita pasangan yang setara. Sifat Tuhan itu adil, maka cermin yang paling jujur yang di video sebelumnya, nanti tonton videonya ya, kita pasang di pojok. Ya, jadi cermin yang paling jujur itu kan pasangan kita gitu. Ketika sampai di titik sah akad nikah, maka cermin yang paling jujur ya ada di sebelah kita. Yaitu cerminan diri kita sendiri, yaitu kalau kita baik ya insya Allah akan dapat pasangan yang baik. Insya Allah. Kalau kita setengah-setengah ya dapatnya setengah-setengah. Yang kurang baik dapatnya juga untuk yang kurang baik. Kan gitu. Maka ketika teman-teman Gen Z ini takut mendapatkan pasangan yang nggak baik atau nggak cocok, maka perbaiki diri. Karena 1% ini kita tidak akan bisa menyentuh. Yang kita bisa sentuh itu cuma 99%. 1%-nya itu udah takdir Tuhan. Rahasia Tuhan yang tidak akan pernah kebuka kalau kita nggak jalan itu. Benar. Itu. Jadi teman-teman jangan takut menikah karena sekali lagi pernikahan itu indah. Nah, habis ini nggak takut-takutin lagi lah. Ya, kalau kata kan closing statement ya Mbak Tejo itu ya maksud kalau bisa Gimana sih? kata Mbak Tejo itu gini, kamu tidak bisa memilih Kamu bisa memilih masuk Closing statement katanya Mbak Tejo, kita mengutip katanya Mbak Sujiwo Tejo, bahwa kamu bisa menikah dengan siapa aja, tapi kamu tidak bisa memilih mencintai siapa. Karena cinta itu cinta itu isinya adalah takdir Tuhan. Asik. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Kita harapkan komennya di bawah. Siapa lagi yang mau kita undang di video-video berikutnya, kasih suggest ke kita, atau teman-teman siapa tahu ada yang pengen diundang, diundang ngobrol bareng sama kita, boleh komen di bawah, atau DM Curhat Mas. DM Instagram boleh, kita sharing cerita, kita jadikan wadah tuas tamu ini untuk sama-sama bercerita, daripada cerita sama orang lain jadi kompor, mending cerita sama tuas tamu. Ya, kita publikasi ilmu ya. Ya, kita berbagi ilmu, berbagi kisah. Barangkali kisah kita bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah itu. Sekali lagi, yang belum subscribe silakan subscribe. Tombol jempolnya jangan lupa, komennya di bawah jangan lupa, komen-komen, kasih masukan kita, kasih kritik yang membangun untuk kita semua supaya channel Tuas Tamu ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk semua, khususnya untuk kami sendiri. Nah, jadi kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang lebih pintar, nggak ada. Semuanya sama, kita sama-sama belajar. Terus kemudian jangan lupa share video-video kita, kalau memang dianggap bermanfaat, share kepada semua orang, saudara, keluarga, tetangga, share semuanya. Supaya channel kita lebih besar, lebih bisa menjamah lebih banyak orang lagi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa kembali lagi menyaksikan semua video-video Tuas Tamu terbaru. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat. Tuas Tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut menikah itu manusiawi, tetapi membiarkan rasa takut menguasai hidup itu pilihan. Kita sering lupa bahwa keberanian bukan hidup tanpa rasa takut itu. Keberanian adalah melangkah meski rasa takut masih ada. Imam Al-Ghazali pernah berkata, yang paling kau takutkan, seringkali justru yang paling kau butuhkan untuk tumbuh. Dan Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Ayat ini bukan sekedar puisi langit. Itu janji. Janji bahwa ketenangan tidak ditemukan dalam kesendirian yang penuh syakwa sangka, tetapi dalam dua jiwa yang saling berpegangan. Meski dunia terasa begitu berat, rintanganmu, ketakutanmu adalah jalan yang harus kau lewati. Karena pernikahan bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang mau tumbuh bersama, jatuh bersamamu, dan bangkit lagi, tetap memilihmu. Dan terkadang, langkah pertama untuk menuju ketenangan adalah berani mempercayai rencana Tuhan, bahkan ketika tanganmu masih bergetar.